Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya berharap setiap kita umat Tuhan tetap terus kuat di hari-hari terakhir ini, karena akan datang masa yang sukar Alkitab catat. Tapi bagian kita adalah tetap terus bertahan, bagian kita tetap terus berjuang, bagian kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena pengharapan itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kembali kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Cara bagi masing-masing kami adalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Rasul Paulus pernah menyampaikan seperti ini kepada jemaat di Korintus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya sudah menang. Ayo kurang mantap. Ayo sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya sudah menang. Amin. Itu yang dikatakan kebenarannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hanya di dalam Yesus sudah dikasih dalam Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan. Tetapi di ayat 58 Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus dan juga buat setiap kita hari ini, inilah yang harus kita lakukan. Setelah engkau sudah menang, ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jangan setelah kita menang terus kita nothing to do gitu saudara. Jangan setelah kita sudah diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, kita sudah dimenangkan oleh pengorbanan darah Kristus, lalu kita nggak buat sesuatu. Jangan. Kita harus tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. Kita lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau setiap kita sesudah kita diselamatkan, maka kita lakukan apa yang baik. Jadi kita melakukan apa yang baik karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan goyah, berdirilah teguh. Jangan sampai kemenangan kita ini digagalkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Jangan sampai kemenangan yang sudah kita terima, saudara yang dikasih dalam Tuhan, gampang sekali kita serahkan ke musuh kita lagi. Dan kita bilang, aduh gue udah kalah nih, kayaknya gue nyerah aja deh. Padahal kita sudah menang. Nah seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah menang. Sehingga gampang sekali kita mudah terintimidasi. Kita bilang kita gampang sekali menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan. Itu mentalitas orang yang gak sadar kalau dia sudah menang. Karena dia berpikir gue masih kalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, ayo kita bersyukur kepada Allah karena Kristus Yesus memberikan kita kemenangan. Nah bagian kita adalah jangan goyah. Tetaplah selalu berjalan dalam kemenangan. Jangan goyah, berdirilah teguh. Jangan gampang dijatuhkan. Pasang kuda-kuda. Pandang ke depan, lihat keadaan, pekalah dengan lingkungan sekitar. Dan jangan pernah lupa, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita melayani Tuhan sebagai ekspresi
kemenangan iman kita. Kita tahu, kita sadar, Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa, tetapi apa yang bisa saya kerjakan, saya mau lakukan. Apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun itu. Itu sebab Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, ayo giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita nggak fokus kepada diri kita sendiri lagi. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita hanya fokus pada pergumulan kita hanya fokus pada orang-orang yang ngomongin kita di belakang, kita hanya fokus pada orang-orang yang rancangin yang jahat, kita akan gampang kecewa, saudara. Kita akan gampang goyah, kita nggak akan mudah berdiri teguh, pasti gampang jatuh, pasti lemah. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hari ini kita diingatkan, engkau sudah menang. Engkau sudah menang mengalahkan dunia ini. Engkau sudah menang melawan masalah, pergumulan, tantangan dalam hidupmu. Engkau sudah menang. Sehingga ketika engkau menghadapkan dirimu dengan apapun yang kau takuti, Goliat hidupmu, saudaraku, engkau tahu bahwa engkau tidak pernah berjuang sendiri. Kenapa? Karena engkau sudah menang. Mas Sama bilang sekali lagi sama saya sudah menang. Sekarang bagian kita aja kita kerjakan. Ayo berdiri teguh, pasang kuda-kudamu. Jangan goyah. Karena biar bagaimanapun sampai hari ini iblis tidak akan tinggal diam. Alkitab katakan iblis menyamar seperti malaikat terang. Iblis berkeliling seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelangnya. Segala sesuatu iblis buat sebelum kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Dia akan buat segala sesuatu untuk menarik banyak jiwa kembali datang kepadanya, kepada si jahat, untuk murtad, meninggalkan Yesus, kecewa, luka, kepahitan, gak terima dengan keadaan. Itu digerus. Karena kita lupa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menang. Ayo jaga imanmu, pertahankan kuda-kudamu, kuatkan lutut yang goyah, sehingga akhirnya kita bisa bertahan sampai akhir. Karena Alkitab jelas katakan orang yang menang bukan orang yang memulai, saudara, tapi orang yang bertahan sampai akhir. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang beroleh selamat. Engkau orang menang. Engkau sudah menang. Lakukan sebagai orang yang menang. Miliki mental pemenang. Mental pemenang gak gampang nyerah dengan keadaan. Mental pemenang gak gampang down menghadapi tantangan. Mental pemenang gak gampang sakit hati, kecewa, luka ngeliat keadaan. No. Karena kita tahu, seorang pemenang, kita menang bukan karena kekuatan kita. Kita menang karena ditolong oleh Tuhan. Kita menang karena kita disertai oleh Tuhan. Kita menang karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman. Kami mengucap syukur setiap kali mendengar firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh karya salib. Bagian kami berjuang, bagian kami bertahan, bagian kami maju, bagian kami tetap melayani Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tekanan demi tekanan, goncangan demi goncangan akan terus menghampiri hidup kami. Tapi satu hal yang kami pegang, ya Allah, kami tidak pernah berjalan sendiri. Yesus mengingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang jatuh, kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang terpuruk, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan zaman, Tuhan pulihkan kembali hati mereka, sehingga mereka bangkit, mereka pulih, mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka terus menyadari hal itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya keselamatan yang sudah Tuhan berikan jadi milik bagian kami. Biarlah kami perjuangkan untuk bertahan sampai pada kesudahan, karena kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan menopang kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami, Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.